dikasihi Mama Margarita, 4 orang anak David, Novi, Wanda dan Vanes, dan rumpun keluarga Mata, Luji, Nguru, dan seluruh sidang duka yang berpengharapan dalam Kristus. Salam. Saya menulis tema kecil untuk renungan siang ini, yaitu Ayah Selamat Jalan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, renungan ini dibuat tidak mewakili siapapun. Kalaupun diwakili, itu bagi saya hanya sebagian. Hampir setiap anak di dunia memiliki paling tidak 1, 2, atau 3 sosok yang dia jagokan sebagai pahlawan. Dan sebagian besar menyebut salah satu di antaranya adalah ayah. Maka seorang ayah, apapun keadaannya, bagaimanapun tampilannya, dia bersepatu atau tidak bersepatu, dia bergelar atau tidak bergelar, dia berkendaraan atau dia berjalan kaki, seorang ayah di mata anak-anaknya, dengan kecintaannya yang besar, dia pahlawan bagi mereka. Lalu apakah pahlawan itu tidak punya kelemahan? Punya. Setiap ayah punya kelemahan. Bahkan tidak ada seorang ayah pun di dunia ini yang tidak punya kelemahan. Tapi apakah kelemahan itu menggugurkan status ayah sebagai pahlawan bagi anak-anaknya? Secara kasuistik tidak. Karena cinta yang besar itu menutupi banyak sekali kelemahan dan kekurangan. Satu waktu ketika ayah jatuh sakit dan secara fisik dia tidak kuat lagi bekerja, tidak kuat lagi dia berjalan, mungkin tidak kuat lagi dia menggendong anak-anaknya, dan mama harus menggantikan semua peran itu. Apakah statusnya sebagai pahlawan hilang? Sekali lagi tidak. Di mata anak-anaknya yang mencintai dia, dia tetap dilihat sebagai pahlawan, bukan karena fisik seorang ayah. Saudara-saudari sidang duka, superhero dunia itu diagung-agungkan karena kehebatan fisiknya. Bisa mengangkat truk, bisa terbang, bisa bergelantungan di tembok-tembok gedung pencakar langit. Tetapi superhero dalam keluarga, ayah, dia dicintai bukan karena fisiknya, tapi karena cintanya yang penuh pengorbanan, yang kadang tidak bisa dia tunjukkan. Dia hanya diam. Dia nampak diam, tapi dia sedang berpikir keras bagaimana bisa dia menjawab kebutuhan anak-anak. Bacaan kita, Yusuf mencintai Yakub ayahnya. Bertahun-tahun hidup di Mesir, dia memendam rasa rindu dan rasa cinta kepada ayahnya yang tidak berkurang. Bahkan ketika suatu hari Yakub datang ke Mesir sebagai orang susah karena kelaparan, Yusuf, pejabat besar itu yang terhormat itu, dia menyambut ayahnya dengan penuh hormat sebagai anak. Kekuasaannya di Mesir nomor 2 setelah Firaun. Tapi dia menyambut kedatangan ayahnya yang sedang susah itu dengan penuh hormat. Sebagai anak, bukan sebagai seorang pejabat besar. Yakub yang adalah pahlawan bagi Yusuf diterima, dijamu, bahkan juga dibekali dengan sebaik-baiknya, layaknya orang terhormat kerajaan. Lalu ketika disampaikan kepadanya bahwa Yusuf mati diterkam binatang,
Yakub ini orang pertama yang berucap sambil meratap bahwa aku akan terus menangisi kematian anakku sampai aku turun ke dunia orang mati. Dan saat kematian menjemput Yakub, lihatlah dalam bacaan kita bagaimana Yusuf memberi penghormatan yang layak bagi ayahnya, bagi pahlawannya. Jasad ayahnya ditangani tabib-tabib terbaik dengan rempah-rempah terbaik. Selama 40 hari orang Mesir merempah-rempahi jasad Israel. Bahkan perkabungan bagi Yakub berlangsung 70 hari. 70 hari Bapak Ibu. Satu masa berkabung yang hanya berlaku bagi orang terhormat. Yakub itu bukan hanya sekedar ayah. Dia ayah yang mencintai Yusuf. Yang pada bagian Alkitab tertulis yang dia dapat di usia tuanya. Dia pahlawan bagi Yusuf yang mencintainya tanpa syarat. Dan kematian Yakub menjadi kesedihan yang mendalam bagi Yusuf sebab dia bukan hanya kehilangan ayah. Bertahun-tahun tidak berjumpa, sekali bertemu beberapa waktu lalu kemudian kematian memisahkan. Yusuf memendam kesedihan yang mendalam bukan hanya karena dia kehilangan ayah, tapi dia kehilangan pahlawannya yang hari-harinya berisi penantian bahwa dia akan berjumpa dengan Yusuf di dunia orang mati tanpa tahu bahwa anaknya masih hidup. Saudara-saudari, sidang duka yang berpengharapan dalam Kristus kemarin 10 Juli 2025, Mama Margarita kehilangan suaminya yang dia rawat selama hampir 7 tahun ya. Bahkan waktu terakhir ini Mama Margarita tidak lagi pergi garap sawah. Dia fokus untuk mengurus suaminya yang kondisinya makin menurun. Lalu anak-anak juga kehilangan ayah dan pahlawan mereka. Apa yang bisa dibanggakan dari sosok Willem Mata? Apa yang bisa David, Novi, Wanda, Vanes banggakan dari sosok Bapak Willem Mata? Apa kehebatannya Willem Mata? Anak-anak punya catatan yang banyak tentang ayah mereka yang sangat mereka banggakan. Kehebatan mendiang ini telah terukir di sepanjang perjalanan hidup anak-anak sedari kecil sampai hari ini. Karena itu tidak mungkin tidak ada. Dia tidak bergelar, dia tidak bersepatu, dia tidak berkendaraan, tapi dia membanggakan untuk anak-anaknya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membantahnya. Sebab pengalaman hidup suami istri, ayah anak, itu pengalaman hidup yang dapat dipastikan punya cerita yang indah. Yang hanya mereka yang tahu, yang hanya mereka yang simpan itu sebagai kenangan. Bagaimana masa kecil, hari-hari bersama, sebelum akhirnya Bapak Willem sakit, lalu meninggal. Hari ini akan diberikan ciuman terakhir dari Mama Margarita untuk suami. Ciuman terakhir anak-anak untuk ayah tercinta. Ya, kebersamaan sudah selesai ya. Tapi kenangan hidup bersama ayah yang hebat ini akan terus hidup dalam hati dan ingatan.
Dia ayah yang membanggakan bagi 4 anaknya dan suami yang baik bagi istrinya. Ini duka yang berat, tapi kasih Tuhan tersedia dengan sangat besar untuk memulihkan setiap hati yang terluka karena kematian. Mungkin bukan hari ini atau besok, Mama Margarita, 4 orang anak mungkin bukan hari ini, mungkin juga bukan besok, tapi yang pasti nanti harinya akan tiba, di mana hati kalian akan kembali kuat. Dan mengingat setiap kenangan itu dengan senyuman. Ada kenangan yang diingat dengan tangisan, tapi ada kenangan yang nanti akan diingat dengan senyuman. Karena sudah lewat. Dan meski 7 tahun melihat bagaimana Bapak menderita, kenangan tentang dia sebagai pahlawan itu kiranya tidak akan hilang. Sebab anak berempat diperanakan. Wele Mata menikah dengan Margarita Mata. Tinggal di lereng. Mereka bertani. 4 anak disekolahkan sampai selesai. 1 pergi merantau. Yang lainnya sibuk melayani di gereja. Apalagi yang kurang dari didikan seorang pahlawan yang demikian. Kiranya kasih Tuhan menguatkan Mama Margarita dan anak-anak dengan firman. Amin.